Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kalau kakak Putra bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa dong kak. Wah, tentu karena kuasa Tuhan selalu menaungi sepanjang kehidupan kita. Tuhan tak pernah berhenti meninggalkan kita anak-anaknya karena kita selalu berharap pertolongan dari Dia. Maka dari itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dan sama-sama berdiri pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, saatnya kita akan masuk dalam doa. Untuk itu, saya mengajak adik-adik semua untuk melipat tangan, menutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata penyertaan Tuhan kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia Bapa. Ya Allah Bapa, berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hanya kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengangkat pujian lagi dengan lagu firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Sertai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan,
sehingga hanya kuasa-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Buka akal setiap pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, saatnya kita masuk dalam cerita tentang bacaan kita tadi. Nah, saya pegang seperti apa kira-kira ini? Ya, ini modelnya adalah perahu. Nah, dalam cerita kita, di situ diberi judul, "Aku ditemani dan ditolongnya." Aku ditemani dan ditolongnya. Hari ini kita akan naik kapal bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh para murid bersama Tuhan Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu Tuhan Yesus dan para muridnya meninggalkan orang banyak, lalu bertolak ke seberang atau pergi ke seberang. Nah, dalam perjalanan mereka, awalnya baik-baik saja. Angin sepoi-sepoi sangat menyenangkan bagi mereka. Berarti tidak ada kendali apapun, tidak ada halangan. Tetapi tiba-tiba mengamuklah angin taufan yang sangat dahsyat itu. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga air perlahan-lahan masuk ke dalam perahu. Nah, murid-muridnya sangat ketakutan. Mereka mencari Yesus. Mereka mencari di mana Yesus. Nah, ternyata anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang
tidur. Lalu murid-muridnya ini mencari dia dan membangunkannya. Dia berkata, "Masa engkau tidur dengan nyenyak? Apakah kamu tidak peduli dengan kalau kita binasa?" Saat itu Yesus bangun dan menghardik angin itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Nah, saat itu juga angin pun reda. Lalu mereka terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga angin yang tadinya sangat kencang dan ombak bisa menjadi tenang. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur para muridnya. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Para muridnya ini menjadi takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti pada para murid atau murid-murid Tuhan Yesus, terkadang kita juga merasa sendirian saat menghadapi pergumulan atau masalah. Tuhan pun tidak menolong kita, atau kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Nah, dari cerita kita hari ini, kita percaya bahwa sesungguhnya Yesus selalu ada dan bersama dengan kita, menemani kita baik dalam masalah apapun yang kita hadapi. Percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan anak-anak sekalian, bersama dengan semua anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik buruknya keadaan kita, Tuhan selalu ada. Jika kita mau mencari dan percaya kepada Dia. Seperti Tuhan Yesus menemani dan menolong murid-muridnya pada saat itu dalam perjalanan mereka. Dia juga selalu menemani dan mau menolong kita. Walaupun kita saat ini masih belajar di rumah, masih ibadah di rumah, tapi percaya Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus semangat mengikuti Tuhan dan percaya kepada Dia sendiri. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah cerita kita hari ini. Semoga firman-Nya yang telah kita baca dan kita pelajari bersama menjadi pedoman, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Ya, saat ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang menghafal tugasnya minggu lalu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Steven.
Saya dari Dapil 3, saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman, saya mau menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menyanyikan lagu dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Derika. Saya menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah benar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra. Saya ingin menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang
lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bapak, Bu Guru, dan teman-teman. Sore Bu Guru, saya mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat sore Bu Guru, nama saya Nafta Dewi. Saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih Bu Guru. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman, nama saya Ondes. Saya ingin menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman, nama saya Aldi. Saya dari Dapur 3. Saya akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman, Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, nama saya Nicholas. Saya dari Dapeltik. Saya akan menyanyikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Marah 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, dengarlah Tuhan. 5.000 orang, 12 keranjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin. Saya dari Dapel 3. Saya akan menyanyikan yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Makasih, Tuhan berkati. Dadah. Ya, di sini ada lagi ayat hafalan baru, tapi ini gampang sekali. Ya, kita siapkan Alkitab. Yang bisa membaca bisa buka Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ayat hafalan untuk hari Minggu depan yaitu Ibrani 13 ayat 5b. Yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5b berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gampang kan? Jadi semuanya harus hafal. Wah, luar biasa adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Nah, adik-adik, malah kita mempraktekkan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya kasih Kristus selalu menaungi dalam sepanjang kehidupan kita. Adik-adik, pada saat ini kita akan mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi Berilah yang Baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami datang mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah, boleh mengambil bagian dalam ibadah oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu
yang Tuhan karuniakan bagi mereka, sehingga waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk beribadah kepadamu. Bapa di dalam surga, anak-anakmu yang dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati pertumbuhan mereka. Berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, agar mereka tetap merasakan kasih dan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya untuk bersama-sama mengikut dan percaya kepadamu. Dalam surga kami berdoa, yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Jika ada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah tubuh mereka, memberkati tangan yang merawat, memberkati obat-obatan yang dikonsumsi, agar lewat semuanya itu Tuhan menjadi berkat, kekuatan, kesembuhan bagi mereka, bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anakmu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kasihani mereka Tuhan, pulihkan mereka, agar mereka boleh sembuh dan boleh melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi orang tua kami, papa dan mama, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kedua orang tua kami agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, terkhusus Tuhan di dalam membimbing kami selaku anak-anak dalam kehidupan kami. Bapa, mampukanlah mereka agar mereka tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau kasihani mereka, peliharakan mereka semua agar kami bersama-sama tetap merasakan kasih dan pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, anak-anakmu yang dalam tuntutan ilmu, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan di dalam tuntutan ilmu, agar anak-anakmu ini boleh bertekun dan giat belajar, agar suatu saat mereka boleh berhasil karena Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi pengasuh yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka semua untuk menjalankan tugas mereka, agar mereka tetap setia dan dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi tim multimedia yang melakukan tugasnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memampukan mereka agar mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan menopang dan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Semuanya ini kami bawa kepadamu Bapa, bukan kehendak kami jadi, melainkan kehendak Bapa. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, ampuni kami. Terima kami yang berdoa, karena kesemuanya yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Sebelum itu, mari kita memuji lagi Tuhan dengan mengangkat pujian. Sudah selesai sekolah minggu kita sambil berdiri. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang selalu nampak dan setia dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berada di penghujung ibadah kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dengan shalom-Mu Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, berkat Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan selalu dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap stay di rumah. Sampai ketemu di ibadah minggu, sekolah minggu berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom. Shalom.